Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Agustin, NPM 2103011079. Mata kuliah Islam dan Ekonomi Pembangunan. Dosen pengampu Ibu Hermanita, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan dari materi Islam dan Ekonomi Pembangunan. Kebangkitan terhadap pembangunan ekonomi dimulai sejak berakhirnya PD2. Hal ini disebabkan beberapa faktor atau sebelum PD2. Sebagian besar NSB masih merupakan daerah jajahan. Para penjajah merasa tidak perlu memikirkan pembangunan ekonomi daerah jajahannya. Mereka hanya mencari keuntungan, bukan untuk mensejahterakan daerah jajahan. Para pemimpin masyarakat yang dijajah kurang usaha untuk membahas masalah pembangunan ekonomi. Setelah PD2, perhatian terhadap pembangunan ekonomi tumbuh dengan pesat. Hal ini disebabkan berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara-negara maju. Menurut Preston Kuncoro, tahun 1997 ada 3 pilar utama di balik munculnya teori pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, bantuan luar negeri, dan perencanaan. Berdasarkan tingkat kesejahteraan, masyarakat negara-negara di dunia dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, negara yang sudah maju, developed countries, negara yang termasuk negara maju Amerika Utara, New Zealand, Australia, dan Jepang. Yang kedua, negara-negara yang sudah berkembang, developing countries, sering disebut dunia 3 atau negara selatan. Pengertian pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Paradigma ekonomi pembangunan adalah pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat. Tujuan pembangunan sering mengalami kegagalan akibat kesalahan. Pembangunan semula dimasukkan untuk secepat mungkin mencapai GDP yang tinggi. Strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan banyak di negara sedang berkembang, maka GHBN tahun 1978 memutuskan antara lain pembangunan harus dilaksanakan dengan trilogi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, indikator keberhasilan pembangunan. Indikator ekonomi meliputi produk nasional bruto, gross national product, gross domestic per kapita, GDP per kapita. Sebutkan 3 indikator lainnya: garis kemiskinan, kebutuhan dasar minimum, kriteria Bank Dunia. Ada 3 teori perubahan struktural adalah teori Boyke dualisme sosial, teori pembangunan Arthur Lewis, atau Hollis-Chenery. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah atau lahan, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja. Bentuk organisasi kemasyarakatan dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu lembaga swadaya masyarakat, lembaga pembina swadaya masyarakat, organisasi sosial lainnya, organisasi semi pemerintah. Pembangunan ekonomi daerah ditinjau dari aspek ekonomi daerah mempunyai pengertian, yaitu suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana terdapat kegiatan ekonomi dan di dalam ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Ada 4 pola pada pengembangannya, yaitu pola perkebunan inti rakyat, pola unit pelayanan pengembangan, pola swadaya, dan pola perubahan perkebunan besar. Ada 2 aspek dalam ekonomi pembangunan ekonomi Islam. Yang pertama, aspek sumber ada 2 untuk menggali konsep-konsep, yaitu sumber wahyu nakli dan sumber jins akli atau ijtihad. Yang kedua, aspek isi sistem perekonomian yang utuh, terpadu, dan integratis. Ada 7 prinsip operasional ekonomi pembangunan Islam, yaitu pembentukan Baitul Ma'al sebagai salah satu bentuk efektif pendorong roda pembangunan ekonomi negara. Penarikan 215 dan wakaf bagi anggota masyarakat yang mampu dan wajib membayarnya bagi zakat. Pengaturan yang jelas akan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota masyarakat. Adanya ketegasan dalam
setiap bentuk transaksi, pengaturan terhadap pemilihan barang-barang ekonomis, dan lainnya. Sejarah pengembangan ekonomi sosial dan politik di Indonesia. Oikonomia bahasa Yunani, oikos dan nomos. Oikos adalah kebutuhan hidup manusia. Nomos adalah upaya atau tindakan manusia. Jadi ekonomi adalah segala upaya atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapat Plato tentang ekonomi adalah ketidakadilan ekonomi dan penumpukan kekayaan yang berlebihan bisa menyebabkan terjadinya peperangan. Menurut St. Thomas Aquinas, bahwa pembuangan uang itu tidak adil, karena sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada, dan ini menjurus pada kesenjangan sosial. Teori Keynesi ini berkali-kali mengalami kegagalan karena pada waktu itu justru terjadi stagnasi dan inflasi. Stagnasi adalah kondisi ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan dan pengangguran yang tinggi. Dan inflasi adalah kondisi ekonomi di mana uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang yang ada. Ketika sekarang berada di PJP 2, ini merupakan tantangan bagi bangsa dalam menghadapi era globalisasi. Jadi pada saat ini negara kita tidak hanya dikenal sebagai negara agraris. Ada 3 sistem perekonomian yang dianut di berbagai negara. Yang pertama, sistem perekonomian kapitalisme adalah keleluasaan yang sangat longgar bagi setiap orang. Yang kedua, sistem perekonomian sosialisme adalah faktor-faktor ekonomi diklaim sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan. Yang ketiga, sistem perekonomian Pancasila adalah faktor produksi, ada yang boleh dikelola dan dimiliki swasta, ada yang hanya lebih dikelola oleh negara saja. Dalam demokrasi ekonomi harus dihindari dengan ciri negatif, yaitu sistem free market liberalisme atau sistem etatisme. Terima kasih. Saya akhiri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.